Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua kelas 7? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, amin. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini Ustadzah akan menjelaskan materi mengenai zat dan materi. Sebelumnya, karena Ustadzah baru ya mengajar di kelas 7, perkenalkan Ustadzah adalah Ustadzah Asri. Ya, biasa ngajar IPA juga. Baik, untuk pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya, ini untuk seluruh bab ya, tapi tidak hari ini semua. Jadi kalian itu nanti harus bisa menjelaskan pengertian zat dan materi itu apa, membedakan zat dan materi, kemudian juga bisa membedakan sifat pada wujud zat padat, cair, dan gas, kemudian juga harus bisa membedakan sifat fisis dan sifat kimia, dan harus bisa menyebutkan sifat fisis zat, menyebutkan juga sifat kimia zat, bisa membedakan perubahan fisis dan kimia, menyebutkan contoh pada perubahan fisis, menyebutkan perubahan kimia. Ya, ini kira-kira gambaran secara umum materi yang akan dipelajari hari ini. Jadi dari zat dan materi kita akan mempelajari tiga subbab besar, yaitu wujud zat, sifat zat, dan perubahan zat. Ya. Nah, baik, coba dilihat dulu. Ini ada satu video ya. Nah, kalian bisa lihat di video ini ada beberapa benda ya. Ada penghapus, ada wadah, ada balon, dan kemudian ada air juga. Nah, pertanyaannya, dari ketiga benda ini, kira-kira semuanya itu tersusun dari apa sih? Ya. Nah, benda-benda ini semuanya tersusun dari materi. Ya, materi itu apa? Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume. Jadi, volume itu maksudnya apa? Dia itu menempati ruang atau ada di dalam wadah, ya. Nah, itu adalah dia punya volume. Kemudian mempunyai massa. Mempunyai massa berarti dia itu punya berat ya, bukan berat ada zatnya itu punya massa. Jumlah zat dari benda itu. Ya, dia itu disebutnya massa. Nah, kemudian bedanya apa materi dengan zat? Nah, materi dan zat bedanya, kalau tadi materi itu adalah yang punya ruang dan punya massa. Kalau misalnya zat itu adalah materi yang punya sifat tertentu. Nah, semua zat ini dia punya wujud, itu ada zat padat, zat gas, dan zat cair ya. Apa bedanya dari semua wujud zat ini? Nah, oke. Sebelum kita bisa membedakan ketiga wujud zat ini, kita harus paham dulu bahwa setiap wujud zat itu disusun oleh partikel. Jadi partikel-partikel ini adalah yang menyusun benda-benda. Nah, jadi kalau misalnya diibaratkan ketika kalian makan roti gitu, si roti ini kalian pecah-pecah sampai yang paling kecil. Nah, sampai yang paling kecil itulah disebut dengan partikel. Nah, partikel ini punya sifat. Nah, sifatnya itu yang pertama dia selalu bergerak atau bergetar, ya. Apalagi kalau dia punya energi, dia itu tidak pernah diam. Kemudian dia juga punya gaya tarik antar partikel. Jadi kalau misalnya dia berikatan dengan partikel yang lain, dia itu akan saling menarik. Ya. Nah, gaya tarik ini tergantung dari tergantung dari sifat partikelnya juga. Itu ya. Jadi itu yang disebut dengan partikel. Jadi partikel itu adalah bagian dari atau yang menyusun dari zat-zat itu. Ya. Nah, kita langsung bahas aja nih. Kalau misalnya Ustadzah punya zat padat, ya sebutlah Ustadzah punya penghapus seperti ini. Kemudian Ustadzah masukkan ke dalam wadah. Nah, kira-kira penghapusnya ini berubah nggak menjadi bentuk wadah? Atau masukkan ke dalam yang wadah seperti gelas. Apakah penghapusnya berubah menjadi bentuk gelas? Nah, kalau kita lihat di video ini, bahwa si penghapus ketika dimasukkan ke dalam wadah, itu dia tidak berubah ya, dia tetap bentuknya seperti persegi panjang. Pun halnya sama ketika dimasukkan ke dalam bentuk seperti gelas, tabung. Dia juga tidak mengikuti wadahnya. Nah, itulah sifat zat padat. Jadi zat padat ini, dia itu kalau misalnya berubah tempat, dia itu tidak berubah wujud. Ya. Tidak berubah wujud ya, betul.
Nah, jadi bentuk. Oke, nah jadi ketika misalnya dia berubah tempat, dia itu tidak berubah bentuk. Jadi bentuknya tetap. Nah, kalau misalnya bentuknya tetap atau tidak berubah, maka volumenya juga tidak berubah. Jadi tadi sudah dijelaskan volume itu adalah ruang yang dia miliki atau misalnya ukuran yang dia miliki ya. Nah, kenapa bisa tidak berubah? Karena gaya partikelnya itu kuat. Kenapa bisa kuat? Karena lihat, inilah partikel-partikel penyusun si zat padat. Jadi mereka itu saling berdekatan, ya, nempel banget. Ya ibaratnya kalau kalian misalnya punya teman yang udah deket banget, itu kan biasanya juga susah ya untuk berubah gitu. Jadi susah untuk dipisahkan. Nah, sama juga dengan partikel ketika ikatannya itu dekat ya, kuat gaya antar partikelnya kuat, gaya tariknya, maka dia juga akan sulit untuk berubah bentuk ya. Nah, kenapa? Tadi sudah dijelaskan ya bahwa jaraknya itu sangat rapat. Jadi ketika dia rapat maka gaya partikelnya kuat, bentuknya tidak berubah. Nah, beda dengan zat cair. Kalau zat cair gimana? Oke, nah di sini sudah punya satu air ya, 100 mili ya. Bisa kalian lihat ini volumenya 100 mili. Ya, kemudian sudah pindahkan ke dalam wadah yang berbentuk persegi panjang seperti ini. Ya, balok. Nah, seperti ini. Kemudian bentuknya itu mengikuti wadahnya. Jadi tidak tadi kan bentuknya itu seperti gelas ya. Seperti gelas sebelum dipindahkan nih. Ini seperti gelas. Kemudian ketika dipindahkan mengikuti wadah yang baru yaitu berbentuk balok. Nah, itulah sifat dari zat cair. Kenapa bisa? Nah, ketika dikembalikan lagi ya ke dalam gelas ya. Nah, apakah apakah volumenya itu berubah? Kita lihat. Nah, volumenya tetap 100 mili ya. Artinya volumenya itu tidak berubah. Jadi walaupun misalnya bentuknya itu bisa berubah mengikuti wadahnya, tapi untuk zat cair itu volumenya tidak berubah ya. Tetap tadi 100 mili di awal, kemudian dipindahkan, diukur lagi volumenya tetap 100 mili ya. Nah, inilah sifat dari zat cair. Jadi untuk zat cair, karena dia itu jarak partikelnya itu renggang ya seperti ini. Ini bisa kalian lihat ini renggang, nggak berikatan kayak tadi zat padat kan, nggak dekat banget gitu. Nah, karena dia renggang, maka gaya partikelnya itu lemah. Ketika lemah, maka bentuknya mudah berubah. Ya, berubah sesuai wadahnya, tapi volumenya tetap ya. Itu untuk zat cair. Nah, untuk zat gas ini kita lihat. Nah, ini ada balon yang belum ditiup. Kemudian Ustadzah kasih udara sehingga dia mengembang. Nah, berubah ya bentuk dari balonnya itu menjadi ini seperti bola. Ya. Nah, kemudian balon ini Ustadzah keluarkan lagi gasnya. Ya, kira-kira menurut kalian kemana sih perginya si gas itu? Nah, perginya gas itu dia memenuhi seluruh ruangan yang ada di sekitar balon. Ya, kalau seperti itu berarti ya si gas itu punya sifat dia bentuknya jelas berubah karena mengikuti ruangan yang ada di sekitar balon. Jadi kalau misalnya ruangannya itu adalah kamar, berarti udaranya menyebar ke seluruh kamar. Bentuknya seperti bentuk kamar. Ya, kalau misalnya kalian pindahkannya ke dalam botol, berarti dia bentuknya akan menjadi botol. Ya. Nah, volumenya juga berubah. Kenapa berubah? Karena si gas ini dia itu akan mengikuti volume dari ruangan yang baru dia tempati. Jadi kalau misalnya tadi di balon kan taruhlah volumenya A. Ketika dia masuk ke ruangan kamar atau ruangan apapun, berarti volumenya itu akan mengikuti volume dari kamar itu. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena jarak partikelnya itu sangat jauh. Sehingga gaya partikelnya itu sangat-sangat lemah. Itu ya bedanya. Jadi itu sifat dari zat gas. Mudah-mudahan kalian bisa memahami perbedaan dari ketiga sifat zat tersebut. Nah, kemudian sifat-sifat dari zat itu dibagi menjadi dua. Tadi kan kalau tadi sifat apa? Tadi itu sifat wujud zat. Kalau ini sifat-sifat dari zatnya. Jadi sifat zat itu ada dua, ada ekstensif dan ada intensif. Sifat ekstensif ini adalah sifat yang bergantung pada jumlah zat atau ukuran zat. Jadi kalau misalnya bentuknya semakin
besar, volumenya semakin besar, maka masanya juga mungkin akan semakin besar gitu ya. Atau misalnya masanya semakin besar, maka volumenya juga akan mengikuti. Jadi misalnya 1 kg air tentu akan berbeda dengan 2 kg air ya volumenya. Itu mengikuti dari jumlah masanya. Sekali lagi, massa itu adalah banyaknya zat yang terkandung dalam materi itu ya. Jadi misalnya ada massa terigu, berarti di terigu itu berapa jumlah zatnya. Nah, sifat intensif itu dibagi menjadi dua, ada sifat fisis dan ada sifat kimia. Sifat fisis itu adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan fisis atau lebih ke fisik gitu ya. Sifat fisis ini juga bisa dinilai dari penampilan atau yang bisa kita lihat, yang bisa kita amati ya. Itu adalah sifat fisis. Nah, sifat fisis itu dibagi menjadi banyak ya. Ada warna, ada bau, ada rasa, ada kerapatan, titik didih, titik lebur, titik beku, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Warna ini berhubungan dengan panjang gelombang yang dipantulkan oleh permukaan zat. Jadi sebenarnya di dunia ini warna itu tidak berwarna semuanya, hanya benda-benda itu dia mampu memantulkan panjang gelombang yang mana dari sinar matahari atau dari sumber cahaya. Nah itu. Kemudian untuk bau itu berhubungan dengan gas atau uap yang dikeluarkan oleh zat. Untuk rasa itu berhubungan dengan komposisi zat. Kerapatan itu kebanyaknya massa per satuan volume. Ini akan dibahas secara khusus di materi di pertemuan berikutnya ya. Untuk titik didih itu adalah suhu terendah untuk menguap. Untuk titik lebur itu adalah suhu terendah untuk mencair. Titik beku itu adalah suhu terendah untuk membeku. Kemudian daya hantar ini adalah kemampuan benda untuk menghantarkan panas atau listrik. Kemagnetan itu berarti kemampuan zat untuk dipengaruhi medan magnet. Kelarutan ini kemampuan zat untuk melarut dalam suatu pelarut. Kekerasan berhubungan dengan keras lunaknya suatu zat ya. Itu adalah sifat fisis ya. Ini mau nggak mau kalian harus hafal ya. Sifat kimia, nah bedanya apa sih dengan sifat fisis? Kalau tadi kan sifat fisis itu bisa diamati ya dari luar juga gitu, atau misalnya bisa diukur gitu. Nah, sifat kimia ini dia menunjukkan sifat yang menunjukkan kemampuan benda untuk melakukan reaksi kimia. Atau sifat yang menunjukkan dia itu gimana sih interaksi dengan zat yang lain. Ketika didekatkan dengan zat yang lain, dia itu akan bereaksi seperti apa. Ya, ini ada 4 sifatnya. Yang pertama, apakah benda itu mudah terbakar atau tidak. Kemudian, apakah dia itu stabil atau tidak. Apakah dia itu reaktif atau tidak. Atau dia itu mudah karatan atau mudah berkorosi atau tidak. Itu ya. Jadi misalnya yang mudah terbakar itu seperti apa? Misal bensin. Bensin mudah terbakar. Ketika didekatkan dengan api, maka dia itu akan terbakar. Ya. Atau misalnya kestabilan itu ketika misal diberikan panas yang sampai 1000 derajat Celcius itu dia akan tetap di zat itu atau berubah zatnya ya. Kereaktifan misalnya ketika didekatkan dengan zat yang lain dia itu akan bereaksi seperti apa gitu ya. Reaktif atau tidak. Kemudian korosi ketika didekatkan dengan udara oksigen itu dia akan berkarat atau tidak. Gitu ya, itu sifat kimia. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah perubahan zat. Nah, perubahan zat ini dibagi menjadi 2, perubahan fisis dan perubahan kimia. Nah, mirip-mirip sih sebenarnya dengan sifat fisis dan sifat kimia, cuman ini lebih ke perubahannya. Kalau perubahan fisis kita akan bagi menjadi 3, itu ada perubahan bentuk. Ya, ini perubahan bentuk, kemudian ada perubahan wujud dan ada kelarutan. Kalau untuk perubahan kimia itu akan dibagi menjadi 4, pembakaran, pembusukan, perkaratan, fermentasi. Mungkin ada yang lain-lain lagi ya. Oke, nah untuk perubahan, jadi perubahan fisis itu adalah perubahan satu zat yang tidak menghasilkan zat jenis yang baru ya. Jadi ketika misalnya dia dipengaruhi oleh sesuatu yang bisa mengubah zat itu, tapi dia itu tidak menjadikan zat yang lain, tetap menjadi zatnya ya, tapi bentuknya atau wujudnya bisa jadi berubah. Jadi misalnya ketika kalian punya es batu nih, nah es batu itu kan ketika dipanaskan berubah menjadi air. Nah, sifat air dengan sifat es batu itu sama. Nah, maka dia itu tidak berubah, dia itu berubahnya secara fisis saja.
Ciri-cirinya apa sih yang bisa membedakan dari perubahan yang lain? Itu adalah pertama, tidak terbentuk zat jenis baru. Kemudian, zat yang mengalami perubahan dapat kembali lagi ke bentuk semula. Jadi ketika misalnya es batu mencair, ketika misalnya dibekukan lagi, dia akan kembali menjadi es batu lagi. Gitu. Ya. Kemudian perubahannya hanya terjadi dengan perubahan sifat fisik saja. Jadi misal perubahan wujud dan lain-lain itu ya. Nah, beberapa contohnya itu ada perubahan bentuk, perubahan wujud, dan kelarutan. Pertama, perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk ini adalah perubahan yang hanya terjadi pada perubahan bentuk dan ukuran saja, ya, tidak terjadi perubahan sifat molekul zat. Misal, kalian punya beras, kemudian ditumbuk menjadi tepung. Nah, tepung beras dengan beras itu punya sifat yang sama, hanya bentuknya berbeda. Kalau beras mah seperti bulir-bulir gitu ya. Kalau tepungnya berarti ya butiran-butiran halus itu. Atau misalnya batu yang besar ya, yang ada di sungai-sungai itu, kemudian dipecah ya di palu, berubah menjadi kerikil. Sifatnya tetap sifat batu, tapi bentuknya berubah. Atau kayu nih, kayu dari pohon gitu kan, dipotong-potong, diubah sedemikian rupa berubah menjadi kursi, meja, lemari, dan lain-lain. Nah, walaupun misalnya bentuknya baru, tapi sifat zatnya itu masih sama. Jadi sifat pada kursi yang terbuat dari kayu itu akan sama dengan sifat pohonnya. Itu pada perubahan bentuk. Kemudian perubahan wujud itu adalah perubahan zat ya yang berubah wujudnya kalau misalnya diberi kalor atau dikasih panas, atau misalnya panasnya diambil. Ya, panas diambil itu kita mungkin lebih mengenalnya didinginkan. Ya, jadi ini kalian mungkin udah kenal ya di SD. Ini ada segitiga seperti ini. Ada gas, padat, cair. Gas ke cair disebut mengembun. Cair ke gas disebut menguap. Cair ke padat membeku. Padat ke cair mencair atau melebur atau mencair ya itu. Kemudian padat ke gas itu adalah menyublim. Gas ke padat dekomposisi atau mengkristal. Itu adalah perubahan wujud. Jadi pada perubahan wujud, ini hanya wujudnya aja. Yang tadinya gas jadi cair, jadi padat. Tapi susunannya tetap susunan itu. Jadi misalnya ambil contoh lah air tadi kan. Air dia berbentuk cair. Dipanaskan jadi uap air. Didinginkan jadi cair lagi. Didinginkan lagi dia akan membeku. Ya, itu. Nah, jadi tidak ada zat yang baru ya pada perubahan wujud. Nah, kemudian yang ketiga pada perubahan fisis itu ada kelarutan. Nah, kelarutan ini itu adalah berubah satu bentuk molekul, berubah bentuk ya pada molekul itu karena dia bertemu dengan pelarut. Jadi ada zat terlarut dan ada zat pelarut. Ini contohnya pada gula dan garam atau misalnya yang lain ya. Si gulanya ini ketika kalian campur dengan air itu kan diaduk gitu, kalian tidak bisa menemukan lagi bentuk dari gulanya, tapi kalian masih bisa mengenali sifat dari gulanya. Ada rasa manis dan kalian juga masih bisa melihat bentuk dari airnya gitu ya. Itu pada perubahan fisis. Nah, beda dengan perubahan fisis, untuk perubahan kimia ini adalah perubahan yang menghasilkan zat berjenis baru. Jadi dia itu harus ada jenis zat yang baru aja ya, itu disebutnya perubahan kimia. Ya, itu ciri-cirinya. Yang pertama terbentuk jenis zat baru, yang kedua zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kalau tadi kan fisis bisa balik lagi ya. Jadi misalnya air bisa jadi es bisa jadi air lagi. Nah, kalau pada perubahan kimia itu tidak bisa. Jadi ketika sudah berubah jadi satu zat yang baru, itu tidak bisa kembali lagi. Kemudian perubahannya itu selalu diikuti oleh perubahan sifat kimia ya, melalui reaksi kimia. Kemudian selama terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Jadi massanya tidak berubah ya. Oke, contohnya apa aja sih? Pertama, pembakaran. Jadi kertas dibakar menjadi abu. Apakah abu itu bisa balik lagi jadi kertas? Enggak ya. Atau kayu dibakar jadi arang. Apakah arang yang bisa jadi kayu? Tidak juga. Nah, itu berarti dia mengalami perubahan secara kimia. Kemudian pembusukan ya. Buah membusuk
Nah, buah yang busuk tidak bisa balik lagi jadi buah yang matang biasa yang bisa kita makan ya. Sudah busuk mah udah ya dibuang aja gitu kan. Sayuran juga sama. Jadi pembusukan itu adalah perubahan kimia. Kemudian ada perkaratan atau korosi. Logam yang sudah berkarat itu tidak bisa kembali lagi menjadi logam yang awal. Kalau misalnya pun kalian lihat nih di YouTube kan suka ada tuh perubahan mengubah benda yang berkarat jadi seperti awal. Nah, itu bukan berarti dia balik lagi, tapi itu adalah bagian dari logam yang belum berkarat. Karatnya dibuang, ya. Nah, berarti karat itu tidak bisa kembali lagi menjadi logam sebelum dia berkarat. Ya. Nah, untuk berkarat itu kenapa sih bisa berkarat? Karena dia berinteraksi dengan oksigen ya. Jadi logamnya berinteraksi dengan oksigen. Kemudian pemasakan atau matang ya, masak. Proses pematangan bahan makanan menjadi sebuah makanan. Ya, buah matang bisa dimakan, nasi dimasak menjadi bubur, beras jadi nasi ya. Ayam mentah jadi ayam matang, ayam yang dibakar, ayam yang digoreng gitu kan. Nah, itu adalah proses perubahan kimia. Gak bisa kita misalnya mengubah ayam yang udah digoreng jadi ayam yang hidup, gak bisa ya. Kemudian yang terakhir itu adalah fermentasi atau perubahan terbentuknya makanan yang baru setelah dicampur dengan bakteri yang baik ya. Singkong diubah menjadi tape, jadi dikasih bakteri diubah jadi tape. Susu dikasih bakteri jadi yogurt ya. Atau misalnya oncom ya, ampas tahu dikasih itu ya jadi oncom. Atau misalnya nata de coco air kelapa dikasih bakteri jadi nata de coco. Nah, itu adalah fermentasi. Nah, perubahan kimia itu kalau misalnya kalian masih bingung ciri-cirinya, biasanya ada perubahan warna nih, kayak gini, tomat dari hijau jadi merah gitu kan. Atau suhunya berubah ya. Suhunya jadi berubah atau misalnya dia timbul gas juga dan akan terbentuk endapan. Nah, itu untuk materi, zat dan materi ya. Oke, itu saja ya dari Ustazah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya belum paham juga, diulang-ulang lagi aja ya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.